Saya kira itu poin saya. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan dan Selamat malam, Ari. sekali kepemimpinan di bahasa-bahasa akhir tadi. Terima kasih masukan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Abang Mat Petensili yang ada di Sidoarjo. Ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:30, 10.32. Untuk efisiensi waktu, saya beri satu lagi penanggap. Kita beri kesempatan berikutnya kepada Kak Saiman untuk menyampaikan apa tanggapannya. Silakan Kak Saiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Rudi Tokan. Selamat malam Pak Bupati Flores Timur bersama Pak Wakil Bupati Flores Timur, Pak Sekda, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adik saya Kabak Hukum, Pak Yordan, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Pak Robi, bersama dengan Pak Sekwan Petrus Pemangliku yang masih setia bersama Pak Sekwan di ruangan Pak Ketua DPRD. Nimunuk Melas Narabahangka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak John Tubahela narasumber. Saya mau menyampaikan begini, fokus pertemuan kita malam ini, itu bagaimana, kenapa kita mengundang Pak Bupati hadir di dalam pertemuan Apuori Karupuke Maon ini, adalah kita berbicara tentang bagaimana bisa menggolkan ide awal kita terkait dengan lembaga adat desa yang memang payung hukumnya itu adalah peraturan bupati. Sehingga kehadiran Pak Bupati malam ini, dan tadi memang kita semua sudah mendengar begitu jelas dan gamblang bagaimana mimpi besar Pak Bupati untuk mengatasi segala macam persoalan terfokus di persoalan Adonara. Di awal tadi Pak Bupati sempat menyentil bahwa setelah peristiwa Sandosi, lalu grup ini mulai aktif, mulai terbentuk. Itu artinya kita bagaimana mau menetralisir, mau meminimalisir segala macam konflik yang ada di Adonara. Awalnya begitu, sehingga Apuori ini terbentuk. Tetapi karena regulasinya mengatakan bahwa di dalam Permen 18 2018 itu, di situ menjelaskan bahwa harus dengan peraturan bupati pedoman pembentukan lembaga adatnya. Nah, maka diskusi kita berkembang. Diskusi kita berkembang bagaimana tentang pembentukan pedoman dengan peraturan bupati ini sendiri. Nah, dari sini di beberapa kesempatan diskusi kita maupun live seperti ini maupun lewat chattingan, itu sudah banyak hal yang kita sampaikan dan memang persis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa kita punya perda sudah pernah ada, tapi harus dicabut dulu. Karena memang kendala yuridis yang kita miliki, dan ini juga saya sempat bicara dengan Pak Kepala Bak Hukum, bahwa kita punya kendala regulasi, yaitu ada peraturan daerah yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di sana tersentuh juga dengan satu poin adalah lembaga adat desa. Ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 waktu itu. Sehingga itu kita bentuk. Memang kita sadar, memang ini beberapa pakar hukum di sini, para dokter dan lain sebagainya, kita sadar bahwa Indonesia ini memang super regulasi. Terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat. Dan kita di kabupaten, di daerah, juga akhirnya lupa mencabutnya. Sehingga sekarang menjadi kendala kita, Pak Yordan, ya. Kendala kita adalah kita mau maju satu langkah lebih jauh terkait dengan pelaksanaan Permendagri 1818 ini. Kendala kita adalah, loh, di belakang kita masih punya satu peraturan daerah yang mengatur tentang lembaga adat desa yang belum kita cabut. Walaupun bahwa tadi Pak Ketua DPR juga sudah secara politik di forum ini, beliau mengatakan bahwa siap untuk bagaimana proses di lembaga pencabutan peraturan daerah ini apabila eksekutifnya mengajukan ke DPRD, tapi ini kan grup Apuori kan punya gerakannya sudah sangat maju sebenarnya. Maunya supaya ini cepat. Nah, kendalanya di kendala proses regulasi tadi. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, tadi Pak Bupati sendiri juga sudah mengatakan manusianya masing-masing atau di masing-masing di dalam wilayah desa itu juga berbeda-beda. Sehingga dengan demikian, pedoman yang nanti diturunkan dari kabupaten itu ya sekarang dalam proses perancangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, itu kan dia kan tidak bisa dalam satu wilayah, kecamatan, pulau misalnya harus begini. Akan diserahkan kepada masing-masing desa untuk diatur sesuai dengan beradanya oleh masyarakat setempat. Jadi peraturan bupati tidak bisa mengintervensi harus A, harus B, harus C dan lain sebagainya. Berikan kesempatan, berikan kebebasan kepada masing-masing masyarakat adat di desa untuk
kreatif peraturan desa mengatur tentang lembaga adatnya, yang adalah mengatur tentang dirinya sendiri bersama dengan masyarakat adatnya desa itu. Yang dalam beberapa teman-teman tadi berbicara bahwa kita bicara desa ini kan bicara soal satu lowo, dua lowo yang bergabung menjadi satu desa. Ini juga seperti yang di depan tadi Pak Bupati juga sudah mengatakan demikian. Hingga tadi Pak Hakim tadi juga mengatakan bahwa ada pemikiran Pak Bupati yang ini bagaimana ini di masing-masing desa ini ada 1, 2, 3 lowo yang masing-masing lowo dia juga ya dia punya kebiasaan masing-masing yang karena memang pengaruh pemerintahan Orde Baru waktu itu bahwa kamu lowo kecil-kecil ini ya dijadikan jadi satu desa, tapi masing-masing kan dia tetap eksis dengan dia punya kebiasaannya, dia punya segala macam dari lowonya masing-masing. Ini juga kendala sebenarnya. Nah, karena ini kendala, maka nanti dalam tim sosialisasi atau apapun namanya itu turun ke masing-masing desa tadi untuk menjelaskan itu. Dan memang kita punya peraturan desa mengatur tentang lembaga adat desa ini kan dia tidak bisa seragam. Satu kecamatan pun tidak bisa seragam. Malah di 2 desa yang bertetangga sekalipun, seperti desa Pepageka dan desa Lambungan misalnya, itu juga pasti berbeda. Walaupun mereka terikat dalam satu kesatuan lokal masyarakat adat yang namanya Lowolema, tapi pasti juga ada perbedaan-perbedaan di situ yang tidak bisa kita satukan. Sehingga saya mengingatkan waktu sedikit lagi. Saya 2 menit. Ya. Saya lagi 2 menit. Saya mau sampai di puncaknya nih. Dengan demikian, kita kembali kepada tujuan awal kita tadi bahwa memang peraturan bupati ini sebagai pedoman saja. Saya tetap harus menggunakan tanda petik kata saja di situ. Karena apa? Action pelaksananya itu nanti ada di desa. Jadi di dalam pedoman ini Pak Bupati hanya menggambarkan secara umum. Ini loh, kamu buat begini, kamu buat begini. Karena apa? Pak Bupati berpikir Solo, Adonara, dan Daratan Flores ini seperti apa? Kota Hulu Marat sudah ada di Flores Daratan. Nah, Adonara seperti apa? Belum ada. Solo mudah-mudahan juga sudah ada. Nah, sehingga saya di awal diskusi kita dulu saya pernah mengatakan bahwa ini problem orang Adonara. Flores Daratan tidak ada persoalan sebenarnya. Karena lembaga adatnya sudah paten ada. Sehingga di dalam pasal pembentukan dapat dibentuk di semua desa, dapat dibentuk. Jadi tidak wajib di 229 desa itu kita bentuk lembaga adat. Karena Permendagri mengatakan bahwa dapat dibentuk, tidak wajib dibentuk. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada semua penanggap. Sebelum kita kembalikan ke para narasumber untuk menanggapi hal yang disampaikan oleh para penanggap, ini kesempatan satu lagi orang mewakili orang muda ada di Jakarta, Ade Thomas. Silakan, Ade Thomas. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Tepu Orin sudah memediasi forum ini. Yang pertama, lalu yang kedua, orang tua, kemudian abang-abang, kakak senior, dan teman-teman yang gue ngebatu ngobrola, dan tidak lupa juga ketiga narasumber dan penanggap yang juga gue ngebatu ngobrola. Yang pertama, ada semacam fenomena baru itu. Ini gue coba bawa keluar dulu karena tadi putar diskusinya seputar kondisi meneropong lembaga adat dalam kondisi internal voting. Tapi gue coba mengajak keluar. Kita bisa lihat di TTS beberapa waktu lalu, Besi Pae misalnya, itu kasus kemudian industri kelor, lalu Sumbah, pembabatan lahan banyak tanah adat dipakai untuk perkebunan tebu Erick Thohir, lalu Manggarai, PT Semen, geothermal, lalu ada rencana pemerintah pusat yang menargetkan ada 9 Bali baru, 4-nya sudah jalan, 5-nya on the track, dan Flores itu target jauh. Jadi gue mau sampaikan bahwa tantangan ke depan itu konfliknya tidak hanya sesama kampung, tapi bisa penambahan konflik baru untuk urusan tanah. Yang ini yang coba gue meneropong, coba nanti akan ada kaitannya relevansinya ada kaitannya dengan peran lembaga adat di situ. Tantangan ke depan akan ada penambahan kasus baru, yaitu tidak hanya konflik sesama lewo, tetapi juga akan ada konflik masyarakat adat dengan investor nanti. Dan itu tidak bisa kita cek jauh-jauh hari ini. Tanjung Bunga sudah terjadi hari ini dengan hak ulayat Rimpuho, yang kemudian pemerintah daerah coba membuka satu investasi di sana. Perusahaan target 1.000 hektar, sedang jalan 300 hektar, hak milik sertifikat hak miliknya sekarang menjadi digade ditahan sementara oleh pihak perusahaan. Ini harus diangkat untuk menjadi diskusi supaya muatan perda nanti juga bisa dilihat. Ternyata kata kuncinya bisa satu, musyawarah. Bagaimana peran lembaga adat di situ itu? Supaya tanah yang sebenarnya esensi kalau undang-undang agraria turun jatuh sampai kepada bagaimana kulturnya kita tumbuh dan hidup, meyakini tanah itu sebagai fungsi sosial, tidak dijadikan sebagai fungsi privat
penguasaan sekian hektar tanah itu menyalahi semangat adat dan budaya kita itu. Karena tanah itu sesungguhnya fungsi privat. Makanya peran lembaga adat di sini penting. Bagaimana menyambut ini? Karena brand politik nasional Omnibus Law, Undang-Undang Mineral ke depan tuh industri akan masuk sampai ke daerah, dan pemerintah daerah DPR harus bisa mengetahui ini untuk mengantisipasi langkah. Itu pertama. Kata kuncinya tadi bisa musyawarah. Yang kedua, pengelolaan wilayah tanah berbasis kolektif, tidak berbasis privat. Lalu yang kedua, terkait juga dengan personalia, kepengurusan lembaga adat. Kita tahu kalau lewo dan desa itu dua hal yang seiring sejalan, tidak bisa dipisahkan. Dan dia tidak bisa ditunduk di bawah desa. Konsekuensi ketika lembaga adat dibentuk adalah akan tunduk di bawah politik desa itu. Karena dilembagakan forumnya. Pertanyaannya, bagaimana penyusunan personalianya? Ini juga menjadi kendala ketika ada di desa saya, desa Kendaraan Tanjung Bunga, itu ketika orang-orang yang duduk di lembaga adat itu tua-tua adat. Jadinya mereka tunduk di bawah politik desa, karena itu lembaga politik. Jadi di bawah lewo itu kemudian menjadi dipertimbangkan lagi. Ini juga mesti dipikirkan, nyambung dengan Pak Bernard Tukan tadi sampaikan. Seperti apa personalianya, dan harus jelas ini diatur supaya tidak mendudukan lewo di bawah desa sebagai dominasi struktur desa dan politik desa. Itu kedua. Lalu yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa Flores Timur itu punya beberapa perda, misalnya Perda nomor 8 2016 tentang kewenangan desa, Perbuk nomor 8 2016 kewenangan desa, Perda nomor 10 tahun 2015 penataan desa, dan Perda nomor 11 tahun 2015 itu tentang penetapan desa. Tentang penetapan desa yang dalam Perda itu, saya melihat Undang-Undang Desa ini kan diberi kesempatan, dia memberi kewenangan kepada kita untuk bisa memberi alternatif, bisa desa formal, bisa juga desa adat. Flotim itu punya potensi desa adat itu cukup banyak, tetapi oleh Perda ini dia mempatenkan seluruh desa itu menjadi desa formal itu dengan nomor serinya itu. Coba kalau bisa pemerintah daerah menginventarisir lagi, men-screening lagi, ada, karena dengan undang-undang desa ini kan dia menginginkan seluruh hak-hak istimewa desa yang selama ini dibabat habis oleh Orde Baru, itu dikembalikan hak-haknya, dan potensi desa adat itu masih sangat banyak dan tersimpan. Kenapa tidak desa-desa yang punya potensi desa adat itu didorong? Jadi tidak hanya lembaga adat, ini juga menanggapi karena rancangan undang-undang sekarang, rancangan undang-undang masyarakat adat juga sedang digodok sekarang, supaya nyambung. Karena ada potensi desa adat yang karena Perda ini kemungkinan untuk membuka dan menjadi desa adat itu ditutup. Coba kalau bisa ini ditinjau lagi. Lalu soal materi muatan Perda juga saya pikir sepakat dengan Pak John Tubahelan, kemudian Pak Dr. Kopong tadi. Saya sepakat karena Indonesia Legal Roundtable itu pernah bikin penelitian, ternyata kegagalan NTT pada umumnya itu adalah fungsi legislasinya itu agak cukup buruk karena salah satunya substansi. Copy paste. Kalau satu Perbuk itu 50% saja isinya copy paste dari aturan lebih di atas, itu gagal itu. Buat apa diatur lagi? Karena aturan sudah ada itu. Jadi hal-hal yang sifatnya hak istimewa yang disampaikan tadi, bahasa-bahasa kekasan yang menjadi itu bahasa-bahasa simbol untuk lembaga adat, itu dimasukkan saja perdanya. Jangan di copy paste lagi yang ada yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah untuk diadopsi lagi. Saya ingatkan waktunya, Ade. Itu saja Bang Rudi. Ya. Terima kasih. Sekian. Oke, baik Ade Thomas, luar biasa mewakili orang muda untuk menyampaikan tanggapan terhadap materi yang sudah disampaikan. Baik, inak ama kakak Ari ke melasenar yang bahangkai, KB Ari ke, ternyata waktu kita sangat terbatas, sehingga sudah banyak penanggap, kita perlu kembalikan dulu ke para narasumber untuk juga menanggapi hal yang disampaikan oleh para penanggap tadi. Mudah-mudahan para narasumber, Bapak Bupati, Ketua DPR, dan juga Pak John Tubahelan telah mencatat hal-hal yang disampaikan oleh para penanggap tadi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Bupati menanggapi hal-hal yang dirasa perlu untuk ditanggapi, diklarifikasi, ataupun ada pernyataan baru, silakan. Kepada Pak Bupati Flores Timur, waktu saya serahkan. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Saya langsung saja yang disampaikan oleh Pak John Tuba ya, itu pada dasarnya tidak ada persoalannya untuk Kabupaten Flores Timur. Pada dasarnya bahwa pemerintah pasti tidak berjalan sendiri. Dan berkaitan dengan pembentukan Perbuk ini pun, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi seluruh masyarakat Kabupaten Flores Timur yang ada di Flores Timur maupun di luar, ya, untuk sama-sama memberikan pikiran demi menghasilkan sebuah aturan yang tidak saja hanya ada aturan, tetapi dia punya akar yang kuat, ya, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Visi Flores Timur Sejahtera dalam membuat desa membangun kota menata. Desa membangun kota menata itu tidak sekedar, ya, tidak saja kita membangun desa dan menata kota, tetapi jauh daripada itu dia bermakna untuk mengajak seluruh masyarakat, itu baik orang besar maupun orang kecil, petani, nelayan, laki-laki, perempuan, cendekiawan, pelajar, semua boleh berpartisipasi bersama dalam membangun Flores Timur. Sehingga ketika Apu Orin mengajak kita untuk terlibat bersama dalam diskusi hari ini, saya dengan senang hati mau menerimanya. Dan bahkan kalau memang Apu Orin kemudian menghasilkan sebuah rancangan atau memiliki rancangan berkaitan dengan Perbu pemerintah Kabupaten Flores Timur, dengan senang hati bisa menerimanya dengan beberapa model. Model satunya adalah pikiran itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten, untuk pemerintah kabupaten melengkapi atau menyesuaikan, ya, mendiskusikan pihak-pihak lain lagi, sehingga dia menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Ada lagi pola yang lain. Seingat saya ketika masih di DPR waktu itu Pak Wakil waktu itu sebagai ketua badan legislatif, ya, legislasi, itu komisi sosial, ya, Delsos, ya, Delsos Keuskupan Larang-Tuka, ya, atas pembiayaan dari Al-Said, tidak salah waktu itu, mendorong juga sebuah perda, yakni perda tentang buruh migran. Kalau tidak salah waktu itu Pak Bernard Tukan juga terlibat sebagai penyusun, ya, papernya, ya. Jadi terbuka ruang, ya, untuk memberikan pikiran dan kita bersama-sama untuk menghasilkan sebuah aturan yang lebih kuat. Memang saya lebih tertarik, ya, untuk semua bagian yang turut berdiskusi ini memberikan pikiran sehingga dia menjadi lebih kuat. Kita semua ini tidak tiba-tiba saja ada, tapi kita semua ini datang dari desa dengan struktur adatnya masing-masing. Jadi kehadiran kita, kaum cendekiawan, setidak-tidaknya itu mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat desa, Memang tadi ada pikiran dari Pak Hakim, ya, kakak kelas di SMA Negeri dulu, ya, Pak Mat, mengumpulkan semua, ya, pikiran itu pernah saya sampaikan kepada Kepala Kesbangpol, kumpulkan semua kepala desa, tetapi lakukan pendataan terlebih dahulu. Tokoh adat atau kelompok adat di setiap desa itu siapa saja, atau dari suku mana saja. Nah, saya mau bertemu dengan mereka semua. Itu terjadi, pikiran itu terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Tapi hari ini dimunculkan lagi pikiran itu oleh Pak Peten Sili berkaitan dengan rencana kita untuk sebuah Perbu yang menjadi pedoman terbentuknya lembaga adat di tingkat desa. Berikutnya saya juga sampaikan, ya, kecemasan yang disampaikan oleh Dr. Edu, ya, Dr. Edu dari Mataram. Ya, itu ada kecemasan juga. Saya kira kecemasan itu menjadi kecemasan kita semua, tetapi dia tidak bisa membuat kita, kecemasan itu harus membuat kita lebih optimis bahwa lembaga adat bisa terbentuk di semua desa. Itu kecemasan itu menjadi kecemasan kita semua, ya. Sehingga, ya, pikiran dari Pak Peten Sili itu menjadi catatan kami dari Pak Mat tadi, ya. Itu menjadi catatan kami untuk juga berbicara dengan para kepala desa dan para tokoh adat. Berikutnya saya juga mau sampaikan bahwa lembaga adat yang dimaksudkan di sini adalah lembaga adat yang secara tradisional telah hidup di masyarakat setempat. Jadi kalau bahasanya pembentukan lembaga adat, itu hanya dalam kerangka pikiran melembagakan, ya, melembagakan lembaga yang sudah ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh
beberapa memberi tanggapan tadi ya. Jadi kita hanya melembagakan lembaga yang ada. Ya. Tetapi karena lembaga ini diberi peran tersendiri dalam pemerintahan desa, maka hal ini pun harus melalui musyawarah dan mufakat di tingkat desa. Jadi kita hanya punya pedoman. Kita melakukan fasilitasi. Tetapi kehendak itu harus berangkat daripada masyarakat itu sendiri. Kehendak kita harus berangkat dari masyarakatnya sendiri. Melalui musyawarah mufakat. Karena ini ada berkaitan dengan peran. Peran dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dan penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa. Ya. Saya kira untuk sementara demikian. Lalu salam untuk Pak William. Saya naksir berat itu akiknya Pak William. Kita belum pernah ketemu, tapi melihat akiknya saya langsung tertarik itu Pak William. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Oke. Baik, Pak Bupati, terima kasih atas tanggapan berbagai pikiran yang dielaborasi dari hasil tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para penanggap. Titik ke narasumber berikut, yaitu Ketua DPRD Flores Timur, Amak Robert Reban Kreta. Robert, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya coba menanggapi respon dari Pak William Betan. Itu terkait dengan sikap politik DPRD dalam menyikapi terhadap keberadaan lembaga adat desa sesuai arahan Permendagri 18 tahun 2018. Di sini yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pasca penetapan Permendagri nomor 18 tahun 2018, DPRD secara kelembagaan dalam bentuk Propempeda tahun 2020 langsung menetapkan, yaitu tentang rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda nomor 17 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan desa yang akan dibahas pada masa persidangan 3 tahun sidang pertama tahun 2020. Sehingga diskusi kita malam hari ini tentunya akan berlanjut pada masa persidangan ini, yang kemudian kami akan secara DPRD secara kelembagaan akan membahas itu bersama pemerintah di masa sidang berikut. Sehingga kesangsian soal sikap DPRD terkait dengan penetapan Permendagri 18 tahun 2018 sudah kita sikapi secara konstitusional di internal DPRD secara kelembagaan. Dan tentunya selanjutnya kami akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pembentukan lembaga adat desa yang sejalan dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Hal yang sama juga tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Karolus Kopomedan, itu pada pencabutan Perda nomor 17 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan desa, itu tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya menjadi komitmen kelembagaan untuk kita bahas pada masa sidang 3 tahun sidang pertama tahun 2020. Dan itu menjadi komitmen kelembagaan bersama pemerintah untuk tetap maju bersama, terutama untuk mencermati lebih jauh soal isi kandungan dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang dimana memberikan ruang kepada desa untuk membentuk lembaga adat di tingkat desa. Demikian tanggapan saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua DPR yang sudah memberikan kepastian bahwa sidang akan dilaksanakan untuk pembahasan pencabutan Perda. Selanjutnya ke Bapak Dr. John Tubahelan bisa menanggapi berbagai macam pikiran dari penanggap tadi. Bapak Dr. John, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya Dari para penanggap, saya mencatat beberapa hal yang perlu saya
tanggapi atau memberikan penjelasan tambahan. Yang pertama, soal saran untuk mengatur tentang pengertian lembaga adat. Apa itu lembaga adat? Sebenarnya saran itu sudah terjawab di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Di pasal 1 angka 3 itu sudah dijelaskan. Karena sudah diberikan pengertian atau definisi di dalam Permendagri, maka di dalam Perbup itu tidak perlu lagi. Karena itu merupakan pengulangan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, soal pembentukan lembaga adat desa ini ada kekhawatiran seolah-olah bahwa kita membentuk lembaga adat desa yang baru menggeser lembaga adat desa yang asli. Itu saya pikir pemahaman yang kurang tepat. Sesungguhnya lembaga adat desa menurut Undang-Undang 6 2014, peraturan pemerintah dan juga Permendagri itu adalah sebuah wadah organisasi yang menghimpun mereka-mereka yang ada dalam struktur adat tanpa mengganggu gugat struktur adat yang sudah asli. Ini penting. Jadi jangan ada pemikiran atau pemahaman bahwa dengan membentuk lembaga adat desa berdasarkan undang-undang ini, lalu lembaga adat desa yang asli itu menjadi hilang atau lenyap. Itu perlu dipahami secara benar. Yang berikut soal ini ya, Perda nomor 17 tahun 2006 ini, artinya bahwa tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Bupati juga Pak Ketua DPRD, seolah-olah bahwa dengan adanya Perda ini menjadi penghambat. Kalau menurut saya berdasarkan pengetahuan di bidang hukum, saya ibaratkan Perda nomor 17 tahun 2006 itu adalah ranting. Ranting tumbuh dari cabang, cabang tumbuh dari batang. Batangnya sudah mati, yaitu dasarnya dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Kalau batangnya sudah mati, maka mau tidak mau cabang juga mati, rantingnya juga mati. Maka tidak dicabut pun tidak menjadi masalah. Itu dari segi ilmu perundang-undangan. Dari segi ilmu perundang-undangan. Tidak usah dicabut, juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau cabut, cabut saja. Tapi jangan dilihat bahwa ini menjadi kendala sehingga Perbup itu belum bisa diproses begitu. Yang berikut soal pemahaman tentang lembaga adat ini dikaitkan dengan lewo atau desa adat. Kalau desa adat di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu ada bagiannya tersendiri, ada bab tersendiri. Jadi kalau kita diskusi tentang lembaga adat, jangan dikacaukan dengan desa adat. Kalau desa adat dibentuk berdasarkan perda. Nah, itu aturannya lain dan substansi yang diatur dengan produk hukum yang lain. Jadi ketika kita diskusi tentang lembaga adat di setiap desa, sebaiknya kita jangan campur adukan dengan desa adat. Lalu tadi ada juga yang berpendapat bahwa ada beberapa lewo tergabung dalam satu desa, lalu masing-masing lewo itu punya lembaga adat sendiri. Tidak. Lembaga adat itu dibentuk di desa karena atas prakarsa masyarakat desa dan pemerintah desa. Sehingga dalam satu desa itu satu lembaga adat, atau mungkin dalam satu desa tidak ada lembaga adat. Itu penting. Karena ya memang faktanya demikian. Satu lewo bisa terdiri dari beberapa desa, bisa juga beberapa lewo tergabung dalam satu desa. Kalau beberapa lewo tergabung dalam satu desa modern, desa otonom, maka itu cukup terbentuk satu lembaga adat dan menghimpun semua yang ada dalam struktur kepengurusan adat itu, lembaga adat itu. Lalu yang kelima, ya, di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, itu diatur bahwa lembaga adat itu dapat dibentuk. Ini kalau dalam bahasa hukum, dapat itu artinya relatif, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Pembentukan lembaga adat itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketika di suatu desa syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka desa itu tidak memiliki lembaga adat. Syaratnya beberapa di antaranya, satu, terdapat simbol yang mencirikan adat istiadat. Itu penting. Kalau di desa itu tidak ada simbol-simbol itu seperti
Nubanara, Lango Belen, dan Lango Adat, Bale, dan lain sebagainya, di sini tidak perlu terbentuknya lembaga adat. Lalu terdapat hukum adat, terdapat perwujudan adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi tidak merupakan suatu keharusan setiap desa harus dibentuk satu lembaga adat. Itu penting. Jadi walaupun peraturan bupati itu sudah ada sebagai pedoman, tidak berarti bahwa kita mengharuskan bahwa setiap desa itu harus dibentuk lembaga adat. Lalu yang terakhir, dari Adik Thomas dari Jakarta, tadi mengatakan bahwa nanti kepengurusan lembaga adat ini tunduk di bawah pemerintah desa. Saya pikir itu pemahaman yang kurang pas, karena lembaga adat itu mitra, ya, mitra dari pemerintah desa. Kalau mitra itu memiliki kedudukan yang sederajat, jadi dalam bentuk hubungannya dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk konsultasi, dan lain sebagainya. Jadi jangan dipikirkan bahwa lembaga adat ini terbentuk, mereka terhimpun dalam satu lembaga adat, lalu menjadi bawahan dari kepala desa. Itu saya pikir tidak tepat. Kita harus menghormati, menghargai struktur adat yang sudah ada, karena memang desa ini terbentuk kemudian setelah Indonesia merdeka, sedangkan Lobo atau Kebelen dan lain sebagainya itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga kedudukan status yang ada itu tetap kita akui dan kita hormati. Itu saja penjelasan tambahan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Rudi. Baik, terima kasih Amak John Tupahelan yang sudah memberikan tanggapan terhadap berbagai macam pikiran yang muncul di grup ini. Baik, terima kasih untuk Inak Amak Titibahangkae. Memang di chatroom ini banyak yang sudah mengantri, termasuk juga telepon dan WA yang masuk ke saya secara pribadi untuk memberi warna lain terhadap kebersamaan Tite pada malam ini. Ini Tite arit kreat tabe anak, tabe kakak, tabe arit di Tite doan-doan di Noana. Ada Tua Anis, Tua Yohanes Sili Muda Making ada di Karibia. Mungkin Ahmad Safrudin, minta maaf ya, kita kasih kesempatan ke Ahmad Tuan dulu. Ahmad Tuan Yohanes, silakan. Oke. Terima kasih moderator yang gue hormat Tongang Blolo, Bapak Bupati, Wakil Bupati bersama jajaran, Ketua DPR, dan seluruh presenter kita enak nih. Ini semacam pengamatan sosial dari gue ya sebagai pengamat. Singkat saja, untuk tidak selalu terjatuh pada lubang yang sama setiap saat, karena ini berangkat dari pengalaman masa lalu Tite sampai terjadi pada diskusi Tite ini, proses jatuh bangun peradaban bumi Lama Holot ini sesungguhnya karena kita tidak pernah memiliki panduan praktis terhadap kehidupan amanat leluhur kita untuk meminimalisir atau mengeliminasi tumbuh kembangnya pertumpahan darah. Maka di sini saya sendiri melihat gagasan lokal yang cenderung tidak sinergis dengan pemerintah daerah. Maka sampai pada diskusi jilid 6 ini, fungsi skenario adalah mengikat pola gerakan hukum adat yang bersinergi dengan Pemda dalam satu keutuhan model dan kecitraan tanah Lama Holot demi mengembalikan kejayaan dan keharuman nilai-nilai luhur Lama Holot. Memang lembaga adat sudah ada di setiap desa dan sudah didesain untuk bertanggung jawab terhadap nasib, tatanan moral, dan pola aksiologis masyarakat akar rumput setiap desa menuju cita-cita luhur Lama Holot yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, skenario ini, skenario peradaban menjadi penting untuk Tite di tanah Lama Holot yang ingin maju kembali, mengukir kejayaan masa lalu menjadi masa depan dengan pola
yang sangat kontekstual, yakni konteks Lama Holot. Mengingat hukum kita sangat desentralisasi ya, dari atas ke bawah. Jadi kadang kita hanya dore dari atas ke bawah, tanpa melihat konteksnya, konteks Lama Holot. Dengan demikian tujuan umum lembaga adat yang sekarang ini kita mau hidupkan kembali untuk membangkitkan kesadaran suatu pola peradaban lokal sampai pada nasional dan Nusantara yang selaras dengan Pancasila dan falsafah dasar kebangsaan kita. Dan tujuan khusus lembaga adat ini untuk menentukan arah peradaban Lama Holot ke depan, memastikan pola perilaku dan etika masyarakat Lama Holot, merumuskan pola aksiologis dalam falsafah kehidupan orang-orang Lama Holot di dalam bingkai kebersamaan dan kebangsaan yang mengedepankan forum dialog seperti yang tite mupu yapi ini dalam dialog multi stakeholders ya yang dinamis dan berkualitas demi menghasilkan masa depan bumi Lama Holot serta perdamaian masyarakat adat dalam masyarakat akar rumput tite di setiap desa. Cuma tanggapan gue seperti itu. Terima kasih untuk Miwangkai. Terima kasih Amat Tua, masukan yang sangat luar biasa. Satu lagi kita ambil yang terjauh, ada Filipina. Pastor, ada tuang kita dari Manila, Ada tuang Kopong. Ama tuang Kopong. Waktu dan kesempatan kami berikan.